Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya, Chris. Saya kali ini akan membagikan bisa dibilang solusi atau mungkin teman-teman hidroponik lain yang mempunyai masalah pada aliran air vertikal ataupun horizontal itu bisa diatasi sebenarnya, teman-teman. Kalau dari saya yang sering coba-coba, sebenarnya aliran air itu bisa kita tambahkan. Jadi deras atau tidaknya aliran air itu berdasarkan volume air yang dipompa oleh pompa celup, atau kalau hidroponik teman-teman yang lain bisa menggunakan pompa akuarium atau pompa. Kalau saya menggunakan pompa celup ya, teman-teman. Nah, kenapa kok di sini ada, teman-teman bisa lihat. Di sini ada dua pipa, bukan satu. Seperti pada video sebelumnya ya, teman-teman. Pompa saya akan saya letakkan di sini. Jadi pompa saya itu sistemnya pompa celup. Pompa celup itu kegunaannya dia bisa mendistribusikan air ke atas. Tergantung pompa celup yang teman-teman beli itu mau yang kapasitas berapa ya. Kalau saya ini yang kapasitasnya mencapai, dia pompanya itu bisa memompa sampai 2,3 meter. Nah, ketinggian tower hidroponik saya ini 2,1 meter, teman-teman. Jadi harusnya masih bisa mencapai atas ya. Nah, cuman kenapa kok saya menggunakan dua pompa? Karena aliran air yang ada di dalam sini kita bisa intip ya. Nah, ini itu lebih rata kalau kita menggunakan kapasitas dua pompa yang kapasitasnya 2,3 meter ya. Sebenarnya air tidak terdistribusi merata itu ada banyak faktor, teman-teman. Bisa jadi karena pipanya kemasukan angin, atau kekurangan volume air yang dipompa, atau di dalam towernya sendiri itu banyak yang belum merata kenanya, per lubangnya itu belum merata, itu juga bisa. Jadi banyak faktor, teman-teman. Nah, dari kejadian yang seperti itu kita harus sebagai petani hidroponik itu juga mempunyai ide-ide atau ya bisa dibilang solusi lah untuk tanaman-tanamannya kita supaya bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari air nutrisi itu ya, teman-teman. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana caranya supaya aliran air nutrisi itu bisa benar-benar terdistribusi merata ke semua tanaman dengan sangat efisien. Bagaimana caranya? Ayo kita coba lihat yang satu ini. Jadi sistemnya itu sederhana, teman-teman. Kita tinggal menambahkan pompa celup lagi ya, kita tempatkan ke dalam. Nah, lalu di sini tidak kelihatan ya karena ada airnya. Pompa celup yang sebelah sini itu bodinya saya taruh di sini. Sedangkan pompa celup yang ini bodinya saya tempatkan di sini, teman-teman. Sehingga mulut keluaran semburannya itu bisa keluar di titik yang sama atau lubang yang sama ya, di sini. Lalu ditembakkan ke atas, teman-teman. Ditembakkan ke atas lalu di T. Jadi jika air di sini yang dari pompa celup ini mengalir ke sini, itu akan diperkuat lagi ke sana dengan pompa yang satunya. Sedangkan aliran pompa air yang ke sini, kalau dia semburannya ke sini, akan diperkuat lagi ke arah sana ya, teman-teman. Jadi ini double power gitu. Pompanya ini bisa memenuhi kapasitas atau membantu temannya untuk mensuplai air yang lebih lagi. Gitu, teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan ya,
Kalau pompa itu terlalu kencang keluar airnya, itu juga tidak baik ya teman-teman. Bisa jadi pompa yang terlalu kencang itu airnya itu bisa merusak akar tanamannya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau nanti nambahin pompa, itu kita harus tahu deras enggaknya air yang keluar dari semburan pompa itu. Kalau terlalu kencang, takutnya nanti merusak akar dari tanamannya ya. Nah, kalau sudah rusak itu biasanya pertandanya apa? Bisa busuk akar, bisa patah, atau berbagai macam jenis kerusakan lainnya ya. Saya tidak bisa distribusikan di sini. Cuman kalau nyatanya seperti itu, ada satu lagi tipsnya supaya kita bisa mengontrol bagaimana kencang tidaknya air dari aliran pompanya ya. Jadi distribusinya itu bisa kita atur lagi. Caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di atas. Ya, saya dekatkan ya. Ini teman-teman. Nah, di atas ini ada valve ya. Valve ini yang nanti masuk ke instalasi hidroponik. Jadi keran ini itu bisa diputar teman-teman. Bisa dibuka full atau bisa dibuka separuh. Kalau sekarang ini saya bukanya posisinya seperempat ya teman-teman ya. Jadi kencang airnya sama tidaknya itu bisa diatur oleh keran ini. Itu. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya keran ini per towernya, itu ya dari aliran pompanya langsung ya. Jadi kalau terlalu kencang ya otomatis bisa merusak akar tanamannya gitu. Lalu kita bisa perhatikan teman-teman, dari sistem dua pompa seperti ini sebenarnya kita masih punya cara lagi supaya bisa meningkatkan volume dari air yang dipompa itu ya. Karena kenapa? Kencang sama enggaknya air yang dipompa sama pompa ini, di air nutrisi yang dipompa naik, itu ada beberapa faktor. Yang pertama, karena kurangnya kapasitas dari volume air yang dipompa ya teman-teman. Kedua, karena di dalam pipa ini ya, pipa yang di atas ini ya teman-teman, saya dekatkan. Nah ini teman-teman, di atas ini karena terdistribusi merata, jadi kadang-kadang ada kemasukan angin ya. Oleh karena itu saya tambahkan juga di sini, teman-teman bisa kelihatan. Ini. Ya. Ini namanya air vent valve, teman-teman. Nanti saya akan bagikan gambarnya ya. Tugasnya air vent valve ini sebenarnya untuk membuang masuk anginnya pipa. Jadi kalau pipanya kemasukan angin, itu dia bisa membuang anginnya ke luar gitu. Jadi yang ada di dalam pipa ini murni air teman-teman, tidak ada angin sama sekali. Sehingga air yang terpompa tadi itu bisa benar-benar terbagi rata. Kalau di sini masih ada anginnya teman-teman, maka di sini itu campurannya bukan air saja ya, bisa jadi angin karena kemasukan angin tadi itu. Jadi kalau kita tambahkan air vent valve seperti ini ya teman-teman, itu benar-benar bisa membantu kita untuk mengeluarkan angin yang ada di dalam pipa. Apalagi kalau sistemnya itu agak rumit ya, jadi ada cabang-cabang seperti ini, dia bisa membantu kita untuk membuang masuk anginnya dalam pipa. Jadi di dalam pipa ini murni air nutrisi ya teman-teman gitu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kita bisa berjumpa di lain waktu. Kalau memang ada ilmu-ilmu lain atau masukan, bisa jadi itu sangat membantu bagi keberlangsungan kita petani hidroponik pemula ataupun yang sudah berjalan lama di usaha hidroponik.
Silakan tulis di komentar ya teman-teman, agar kita semua juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sekian dulu dari saya, Chris. Sampai jumpa.